Ya, Selamat siang Bapak. ya, Terima kasih Bu tadi Yayu. sudah memberikan materi kepada kami dan tentunya ada harapan ke depan untuk penyuluh hukum tidak hanya di BPHN, penyuluh hukum di Indonesia. Ya. Mungkin pendapat Bapak. Iya, pertama bagi penyuluh-penyuluh hukum di Indonesia, kita harus membuka cakrawala berpikir ya, cara pendekatan yang ada, tidak lagi menggunakan pendekatan letterlock, maksudnya kita hanya menekankan pada rumusan ketentuan. Tapi juga kita harus mengevaluasi dan menganalisa persoalan perkembangan regulasi yang ada. Karena jangan sampai di lapangan masyarakat itu mendapatkan informasi dari regulasi-regulasi yang sebenarnya substansinya sudah diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan juga akhirnya menjadi hal yang menyesatkan masyarakat. Nah, di satu sisi lain, selain dalam perspektif itu juga melihat regulasi itu tidak hanya dari rumusan ketentuan, tapi juga dari persoalan historisnya. Historis itu menjadi penting untuk dicari dengan melihat naskah akademik, risalah-risalah persidangan ketika pembentukan undang-undang, kemudian pembentukan peraturan yang lainnya di bawah undang-undang. Ini menjadi penting untuk kita memahami atau para penyuluh memahami politik hukum, gagasan-gagasan yang dimunculkan pada saat pembahasan itu seperti apa. Nah, desain-desain seperti itu yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Karena bicara persoalan penyuluhan hukum, kita kan endingnya adalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Nah, ketika bicara persoalan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, maka masyarakat harus diberikan pengetahuan atau pemahaman bahwa ini untuk kebaikan masyarakat itu sendiri itu dan untuk merubah perilaku yang bermasalah yang kemudian bisa merugikan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu yang kemudian harus digunakan seperti mekanisme itu. Kemudian yang berikutnya adalah dengan metodologi. Metodologi itu bisa juga dengan menggunakan pendekatan dari teknologi informasi yang ada. Jadi tidak hanya pada pertemuan tatap muka secara offline, tapi juga menggunakan mekanisme-mekanisme teknologi informasi melalui link-link media-media yang ada. Selain itu juga bisa juga dengan menekankan pada audiens yang mau disampaikan. Misalnya ketika kita bicara kepada para penyuluh, bicara pada anak-anak sekolah, maka pendekatan cara komunikasinya juga pendekatan anak-anak sekolah. Begitu juga kepada masyarakat, katakanlah di masyarakat desa, maka cara komunikasi dan penggunaan bahasanya juga harus disesuaikan. Nah, pola-pola ini menunjukkan bahwa penyuluh tidak hanya pada menjelaskan rumusan, karena kalau hanya menjelaskan rumusan, maka tidak ada signifikansinya dari kedudukan dari penyuluh itu sendiri. Oleh sebab itu, metodologi bisa dilihat dari sarana yang digunakan, aplikasinya, dan juga metodologi cara untuk menyampaikan atau komunikasi kepada audiens. Begitu, Bu Yayu.